Karomah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut keajaiban atau kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang dekat dengan Allah, seperti para nabi, wali, dan ulama. Karomah juga adalah bukti dari rahmat dan pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Sama halnya dengan Imam Al-Ghazali, salah satu ulama yang terkenal akan karya dan karomahnya. Ia adalah seorang ahli fikih, teologi, tasawuf, dan filsafat yang hidup pada abad ke-11 dan ke-12 Masehi. Ia dikenal sebagai Hujjatul Islam, yaitu pembela agama Islam. Ia juga menulis banyak kitab yang bermanfaat, seperti Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Al-Munqidh min Ad-Dalal, dan lain-lainnya. Diriwayatkan bahwa Imam Al-Ghazali mampu menyeleksi hadis yang hanya dengan mencium aromanya. Ia mengatakan bahwa hadis yang sahih akan berbau harum, sedangkan hadis yang lemah atau palsu akan berbau tidak sedap. Imam Ghazali dikenal sebagai salah satu ulama yang mempunyai banyak karya dan keajaiban. Hasil buah penanya ini hingga sekarang masih terus dikaji. Tak salah kalau Imam Ghazali termasuk ulama agung yang namanya harum hingga generasi milenial saat ini. Banyak keajaiban atau karomah yang dimiliki Imam Ghazali. Salah satu keajaiban Imam Ghazali adalah bagaimana beliau tahu soal kadar kesahihan sebuah hadis, yaitu cukup dengan mencium aromanya. Al-Kisah, pada masa hidupnya, Imam Ghazali dalam menulis kitab tidaklah semulus yang dibayangkan. Bahkan ketika kitabnya sudah jadi, tidak jarang mendapatkan hujatan dan cibiran. Tidak sedikit ulama yang menyebut hadis-hadis yang digunakan adalah hadis do'if atau lemah, bahkan hadis maudhu atau palsu. Dikisahkan pada suatu hari diadakan sebuah forum yang mengadili Imam Ghazali terhadap karyanya itu. Seorang ulama berkata kepada Imam Ghazali, "Wahai Al-Ghazali, Anda sering menggunakan hadis do'if dan maudhu dalam beberapa karya Anda. Kenapa Anda berbuat demikian? Dan ini menyalahi aturan." Mendengar hal itu, Imam Ghazali kemudian berkata, "Para ulama yang mulia, saya menyeleksi hadis berbeda dengan Anda semua. Cara saya sangat berbeda. Saya menyeleksi hadis sangat berbeda dengan Anda semua. Cara saya menyeleksi hadis adalah dengan mencium baunya. Jika hadis itu bau semerbak mewangi, maka hadis itu adalah sahih. Jika hadis yang saya ambil itu baunya tidak mewangi, maka hadis tersebut adalah do'if atau maudhu," jawab Imam Ghazali. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa Imam Ghazali itu mengarang tidak sembarangan. Bahkan dalam beberapa riwayat, beliau sholat terlebih dahulu dan bermunajat kepada Allah untuk menerapkan hadis-hadis di dalam karyanya. Pembelaan Rasulullah kepada Imam Al-Ghazali. Pada suatu saat, ada ulama yang mengkritik karangan Imam Ghazali, khususnya kitab Ihya Ulumuddin. Ulama itu mengajukan orang-orang untuk yang punya kitab Ihya Ulumuddin segera dibakar setelah Jumatan. Sebelum kejadian itu, pada malam harinya, ulama itu bermimpi di hadapan Rasulullah. Dan di situ, ulama itu melihat Imam Al-Ghazali menghadap kepada Rasul dan berkata bahwa ada ulama yang mengkritisi dan mau membakar kitabnya. Lantas dalam mimpi itu, ulama tadi melihat Rasulullah mengambil cemati atau tali dan kemudian mencambuknya sampai ulama itu terbangun. Setelah terbangun, cambukan itu benar-benar membekas di punggung ulama itu.
Akhirnya, setelah kejadian tersebut, tobatlah ulama itu untuk tidak membakar kitab Ihya Ulumuddin. Ulama buta membaca kitab anti Imam Ghazali. Pada suatu saat, ada ulama besar yang membaca kitab yang anti kepada Imam Ghazali. Ketika ulama besar tersebut membacakan kitabnya di hadapan para muridnya, selang beberapa menit, sang ulama besar tersebut menghentikan pembacaannya dan menutup semua kajian itu. Setelah semuanya bubar, sekretaris ulama besar itu menghampirinya. "Wahai guru, mengapa kajian ini tidak dilanjutkan?" tanya sekretaris itu. Dan apa jawaban ulama besar tersebut? "Ketika saya membacakan kitab yang anti Imam Ghazali ini, mata saya tiba-tiba buta, tidak bisa melihat." Lalu ulama besar itu bergumam di dalam hatinya, "Mulai saat ini, aku yakin akan keagungan Imam Al-Ghazali." Akhirnya ulama itu bertobat dan sujud kepada Allah Ta'ala dan tidak akan membaca kitab yang menjelek-jelekan Imam Ghazali lagi. Setelah tobat dan bermohon ampunan kepada Allah, namun apa yang terjadi? Keesokan harinya, ulama itu sembuh dari kebutaannya tersebut. Itulah termasuk dari sebagian karomah Imam Al-Ghazali rahimahumullah. Masih banyak lagi karomah lainnya. Semoga kita mendapat hidayah dari Allah Ta'ala agar kita bisa paham dan menerima kitab-kitab ulama tasawuf, agar hati kita selamat dunia akhirat. Wallahu a'lamu bishawab.